Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 5 akan membawakan materi mengenai metode Gartner dalam sistem informasi enterprise. Adapun anggota dari kelompok 5 ini yang pertama ada saya sendiri, Niputu Lestari dengan NIM belakang 006, yang kedua ada Kade Intan Janita Pratiwi dengan NIM belakang 007, dan yang terakhir ada Niputu Citra Trisna Dewi dengan NIM belakang 050. Nah, adapun topik yang akan kami bahas, yang pertama ada sejarah Gartner, yang kedua ada pengertian dari Gartner, yang ketiga yaitu lapisan arsitektur Gartner, yang keempat ada fase-fase Gartner, dan yang terakhir ada studi kasus dari metode Gartner ini. Nah, adapun enterprise arsitektur ini atau bisa disebut dengan EA dimulai pada tahun 1960-an. Nah, kata ini lahir dari berbagai manuskrip arsitektur tentang perencanaan sistem bisnis atau Business System Planning atau bisa disebut dengan BSP oleh seorang ahli atau pakar dan profesor yang bernama Day Walker. Nah, menurut Enterprise Architecture Board of Knowledge atau EBOK, John Sandman ini merupakan salah satu siswa Walker yang membantu merumuskan dokumen tersebut ke dalam format EA yang lebih terstruktur. Nah, kedua pria tersebut juga bekerja untuk IBM selama waktu ini, dan saat itulah Sandman menerbitkan framework atau kerangka tersebut di jurnal sistem IBM pada tahun 1987. Nah, kerangka kerja Enterprise Architecture ini muncul sebagai tangkapan atau peningkatan teknologi bisnis. Nah, terutama di tahun 1980-an ketika sistem informasi. Nah, framework Enterprise Architecture ini atau bisa disebut dengan EA Framework merupakan sebuah framework arsitektur di mana mendefinisikan bagaimana mengorganisasikan struktur dan pandangan yang diasosiasikan dengan Enterprise Architecture. Nah, salah satu framework dari arsitektur yang akan dibahas adalah Gartner. Nah, kita memasuki materi yang pertama yaitu tentang sejarah Gartner. Nah, adapun sejarah dari Gartner ini, perusahaan ini didirikan pada tahun 1979 oleh Gideon Gartner. Pada dekade 1980-an, Gartner Group resmi melantai di bursa saham dan kemudian diakuisisi oleh Saatchi & Saatchi, sebuah agen periklanan asal London. Pada tahun 1990, perusahaan ini diakuisisi oleh sejumlah pimpinannya dengan pendanaan dari Bain Capital dan Dun & Bradstreet. Pada tahun 1993, perusahaan ini pun kembali melantai di bursa saham. Pada tahun 2000, nama perusahaan ini diubah menjadi Gartner saja. Pada tahun 2000, Gartner mencetuskan Praise Supranet. Gene Hall telah menjadi CEO perusahaan ini sejak bulan Agustus pada tahun 2004. Nah, adapun topik yang kedua kita akan bahas tentang pengertian dari Gartner. Adapun pengertian dari Gartner ini, Gartner yang merupakan riset dengan menggunakan teknologi dengan kapasitas pencarian fakta yang terselubung. Jadi, dari semua framework yang disebutkan tersebut, masing-masing memiliki ciri yang dapat dijadikan pedoman untuk menentukan arsitektur mana yang tepat untuk digunakan. Nah, Gartner merupakan framework yang di dalamnya memiliki metodologi teknologi informasi yang terkemuka, memfokuskan pada cara berpikir, mengubah informasi kompleks ke wawasan yang dapat digunakan untuk keuntungan bisnis. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi materi yang ketiga, ada lapisan arsitektur pada Gartner. Nah, jadi lapisan arsitektur pada Gartner ini terdiri dari 4 sudut pandang primer arsitektur yang terdiri dari bisnis, informasi, teknologi, dan solusi. Nah, jadi setiap sudut pandang mewakili konsentrasi yang relevan dengan serangkaian stakeholder. Nah, secara konsentrasi AI, sudut pandang informasi mewakili arus informasi dan konsentrasi pemodelan. Sudut pandang teknologi mewakili pelaksanaan teknis dan konsentrasi operasional arsitek teknologi, dan sudut pandang solusi berhubungan langsung dengan masalah arsitektur. Selanjutnya ada proses model AI pada Gartner, dan ini merupakan gambar proses model AI pada Gartner tersebut. Nah, jadi model proses arsitektur perusahaan Gartner adalah pelengkap yang penting dan kredibel. Nah, kerangka kerja arsitektur perusahaan yang netral terhadap vendor.
Jadi, jika sebuah organisasi memilih untuk mengadopsi kerangka kerja yang berbeda, model yang diperkenankan di sini masih menambah nilai signifikan pada disiplin arsitektur. Nah, model arsitektur perusahaan Gartner terdiri dari bagian utama tren dari lingkungan dan strategi bisnis. Ini berarti bahwa model arsitektur enterprise Gartner berjalan secara dinamis. Kemudian, fokus pada proses atau langkah arsitektur selanjutnya, pengaturan dan langkah arsitektur yang benar, sehingga kesalahan dapat teratasi ketika semua langkah yang dilakukan dengan benar. Nah, jadi selanjutnya ada bagian model arsitektur enterprise pada Gartner. Yang pertama itu ada tren lingkungan. Nah, jadi setiap perusahaan beroperasi dalam konteks kondisi lingkungan internal dan eksternal yang dinamis, yang akan mempengaruhi kondisi perusahaan di masa yang akan datang. Yang kedua ada strategi bisnis. Nah, banyak organisasi menghadapi tantangan yang kompleks dan berat dalam menilai dan mengartikulasikan perubahan yang diperlukan untuk menerapkan strategi bisnis pada tingkat atau operasional yang lebih rinci. Ini adalah dasar legitimasi eksekutif dan kredibilitas didasarkan pada kemampuan dan kemauan untuk mengartikulasikan dan berbagi bisnis, baik itu misi, strategi, dan tujuan perusahaan. Selanjutnya ada mengatur upaya arsitektur. Nah, secara umum, arsitektur perusahaan dimaksud untuk mempengaruhi dan mendukung keputusan investasi dan perubahan organisasi. Program arsitektur enterprise yang akan dikelola dengan benar dan terkelola dengan baik merupakan hal yang penting untuk dicapai dan dikomunikasikan serta menjanjikan keuntungan. Upaya arsitektur harus dilakukan dengan cakupan yang benar, pemanfaatan sumber daya, dan tujuan pencapaian harus dikomunikasikan secara efektif. Sementara, pengembangan arsitektur perusahaan seperti prinsip, model, dan standar biasanya menarik banyak perhatian. Yang keempat itu ada dokumentasi arsitektur kondisi saat ini. Organisasi melengkapi analisis kondisi masa depan sebagai dorongan untuk perubahan dan untuk memastikan investasi tersebut mendukung persyaratan pada strategi bisnis tersebut. Nah, yang kelima itu ada analisis kesenjangan. Nah, analisis kesenjangan ini merupakan suatu langkah dalam proses arsitektur enterprise yang berusaha untuk mengidentifikasi perbedaan spesifikasi antara kondisi saat ini dan negara maju dari hasil arsitektur enterprise. Nah, analisis kesenjangan menggambarkan pasokan dalam hal model arsitektur dan membandingkannya dengan model spesifikasi negara masa depan yang berasal dari proses arsitektur perusahaan tersebut. Yang keenam itu ada mengatur dan mengelola. Jadi, tata kelola mengacu pada proses dan struktur organisasi. Bersama dengan memasukkan perusahaan terkait sebagai pedoman perusahaan, ada beberapa proses tata kelola potensial atau titik kontak untuk arsitektur dengan disiplin memanajemen lainnya. Namun, dua hal terpenting terkait dengan penataan struktur dan konten artefak arsitektur perusahaan dan hubungan manajemen portofolio proyek dengan kepatuhan arsitektur perusahaan. Nah, pada materi keempat ada materi yaitu fase-fase pada Gartner. Nah, ini merupakan gambar dari fase-fase pada Gartner. Nah, dapat dilihat pada gambar tersebut, keempat fase ini memiliki keterkaitan dan saling berhubungan. Nah, fokus model Gartner melakukan analisa proses integrasi pada tingkat sistemnya. Nah, jadi fase-fase Gartner tersebut memiliki 4 fase. Nah, di mana fase yang pertama itu ada keberadaan website. Nah, website yang dapat memberikan informasi seperti visi misi pemerintah, alamat kantor pemerintah, jam buka pelayanan pemerintah, dan beberapa dokumen resmi yang relevan dengan publik. Yang kedua itu ada interaksi.
Nah, jadi beberapa fasilitas seperti kemampuan pencarian dasar, formulir untuk pengaduan, tautan ke situs yang relevan, dan alamat email para pejabat yang terkait. Yang ketiga itu ada fase transaksi. Nah, pada fase transaksi ini yang dilakukan yaitu adalah membangun aplikasi yang memungkinkan publik dapat melakukan pembayaran kewajiban secara online maupun mandiri. Nah, seperti pembayaran pajak dan pembaruan segala jenis izin. Yang keempat itu ada transformasi. Nah, transformasi ini dapat dilakukan dengan penyampaian layanan pemerintah yang didefinisikan ulang dengan melewati satu titik, seperti penyediaan pelayanan one-stop shop pada e-government. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai studi kasus pada Gartner. Judul studi kasus pada Gartner ini perancangan arsitektur sistem informasi perusahaan pada instansi pemerintahan menggunakan framework Gartner pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tasikmalaya. Jadi di sini ada latar belakang dan juga tujuan yang akan dijelaskan. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai latar belakang, di mana arsitektur enterprise planning ini saat ini benar-benar proses penting dalam pengembangan teknologi informasi dan juga sistem informasi untuk meningkatkan kualitas, efektivitas, efisiensi, dan juga akuntabilitas suatu organisasi. Nah, tujuannya ada dua tujuan. Yang pertama, melakukan analisis terhadap sistem yang ada atau yang sedang digunakan di Disdukcapil Kabupaten Tasikmalaya. Yang kedua ada membuat rancangan usulan sistem informasi yang dapat diimplementasikan oleh Disdukcapil sebagai penunjang kegiatan operasional. Nah, selanjutnya pada proses model arsitektur enterprise Gartner pada Disdukcapil Tasikmalaya. Nah, di sana ada environmental, trend, dan juga business strategi. Di dalam documenting itu ada terdiri dari future state architecture, governing dan managing. Setelah itu ada current state architecture. Nah, di sana itu merupakan documenting. Nah, di dalam architecting itu ada 3 bagian, develop requirement, develop principles, dan juga develop model. Di sana juga memasuki dalam arsitektur itu juga memasuki closing the gap. Selain itu, documenting pun juga memasuki closing the gap. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai tren lingkungan. Pada Disdukcapil Tasikmalaya itu, kondisi lingkungan internalnya saat ini benar-benar bisa cukup berkembang dan juga menggunakan teknologi informasi. Dan di mana sistem informasinya itu benar-benar cukup berkembang. Di antaranya itu sudah bisa membuat KTP elektronik dan menggunakan SIAK. Nah, kenyataannya masih banyak permasalahan yang muncul dalam proses tersebut. Antara lainnya, kurangnya penggunaan SIAK secara praktis yang hanya dapat diakses sepenuhnya di kantor Disdukcapil. Maka dari itu, kurangnya efisien jika ada masyarakat yang tinggal jauh dari kantor Disdukcapil. Dan juga ada persyaratan yang kurang. Sedangkan di permasalahan KTP, di KTP elektronik itu masih kesalahan dalam NIK atau NIK. Jadi masyarakat itu memiliki NIK atau NIK itu ganda karena kesalahan entry data atau perubahan data. Nah, kondisi lingkungan eksternal yang menghambat kesinambungan itu pelayanan benar-benar antara lain ada akses SIAK yang terkadang tiba-tiba terputus sarana dan juga yang kurangnya memadai. Di mana dan kemampuan sumber daya manusia atau SDM itu memberikan pelayanan kepada masyarakat. Nah, di dalam strategi bisnis itu, dalam metode penelitian ini benar-benar dilakukan dengan menggunakan analisis SWOT dan juga visi misi arsitektur. Di mana analisis SWOT itu menggunakan metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan juga ancaman dalam suatu proses pada bisnis. Nah, di dalam strategi lingkungan itu mempunyai kekuatan. Yang pertama, kekuatan landasan hukum. Kedua, struktur kelembagaan. Yang ketiga, ada etos kerja dan juga iklim kerja yang kondusif. Yang keempat, ada bebas biaya pelayanan. Yang kelima, adanya informasi administrasi kependudukan atau SIAK. Kelemahan yang pertama, mempunyai keterbatasan sarana dan juga prasarana. Yang kedua, keterbatasan jumlah sumber daya manusia. Yang ketiga, kemampuan SDM yang terbatas. Yang keempat, ada anggaran yang terbatas. Yang kelima, ada pemanfaatan yang belum optimal. Yang peluang pertama, kebijakan pemerintah
Yang kedua ada penguatan kelembagaan kecamatan, yang ketiga ada membangun jaringan teknologi informasi yang berintegrasi, yang keempat ada meningkatkan kesadaran masyarakat untuk tertib kependudukan. Selanjutnya ada ancaman pertama, jarak atau aksesibilitas penduduk. Yang kedua ada kurangnya kesadaran penduduk untuk tertib administrasi kependudukan. Yang ketiga ada kondisi geografis dan topografi. Yang keempat ada sarana transportasi. Nah, di mana arsitektur negara pada saat ini itu mempunyai tahapan. Nah, di mana tahapan ini merupakan tahapan yang akan dilakukan pada analisis proses bisnis, di mana identifikasi sistem informasi ini dan pemetaan pada proses atau fungsi bisnisnya itu mempunyai langkah pertama, yang dimana yang harusnya itu dilakukan adalah menggunakan value kind. Nah, di dalam penelitian ini juga menggunakan value kind karena dengan menggunakan modal ini telah memenuhi pemetaan dan juga penggambaran keseluruhan yang berjalan di Disdukcapil Kabupaten Tasikmalaya. Nah, ini ada beberapa sistem yang ada di lingkungan Disdukcapil Kabupaten Tasikmalaya. Di Disdukcapil Kabupaten Tasikmalaya ini menggunakan dan juga telah diterapkan sistem informasi administrasi kependudukan atau SIAK, kartu biometrik, dan juga BINROG, di mana beberapa dari sistem tersebut masih digunakan dan juga masih memenuhi fungsi bisnis Disdukcapil di Kabupaten Tasikmalaya. Nah, dari materi yang pertama dan juga sampai materi akhir, saya dapat mengambil kesimpulan di mana penerapan arsitektur enterprise di Disdukcapil Kabupaten Tasikmalaya secara umum, Tasikmalaya hanya mengoptimalkan arsitektur yang ada. Namun, untuk pengembangannya, Disdukcapil harus dinamis dalam arsitektur bisnis, arsitektur data, dan juga arsitektur teknologi untuk memenuhi kebutuhan layanan penduduk agar lebih optimal. Mungkin cukup sekian dari presentasi dari kelompok kami. Ada beberapa pantun yang akan kami berikan kepada Pak Yudi dan juga teman-teman. Jalan-jalan dengan pasangan, melihat burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih.